Kemudian ini ada lagi yang bertanya, ini Ibu Farida Hanaping. Ini dari Bonek kayaknya ya, Ibu Farida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas materinya. Afwan mau tanya, bagaimana hukum dan tata cara berwudu dengan mengusap khuf? Nah, ini tidak begitu populer ya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di eh, mungkin di negara Arab sudah populer gitu ya. Kadang saya lihat juga kalau ada orang Arab ke Indonesia itu wudhu eh, apa namanya kaos kakinya masih dipakai ke dalam masjid dan itu tidak dibuka saat saat wudhu. Mungkin silahkan Ustaz dijawab Ustaz. Jadi kriterianya itu bisa disebut atau dinisbatkan ke khuf itu Mungkin dijelaskan dulu khuf harus itu apa Ustaz? alas kaki. Ya, khuf itu asalnya sebenarnya alas kaki yang menutup sampai menutupi mata kaki gitu. Jadi alas kaki dari kulit yang menutupi kaki sampai mata kaki. Nah, makanya kemudian diistimbat dari situ oleh ulama kita, kaos kaki ataupun sepatu bisa masuk ke situ dengan catatan dia sampai menutupi mata kaki. Jadi kalau sepatu yang tidak menutup mata kaki itu berarti tidak bisa diusap ya. Nah, itu yang pertama kriterianya, harus menutupi mata kaki, apa namanya, alas kakinya. Ya kalau misalkan yang menutupi sampai ke alas ke mata kaki adalah apa namanya kaos kakinya, berarti yang bisa diusap nanti adalah kaos kakinya. Yang kedua, dipakai dalam keadaan suci, asalnya tidak bernajis. Nanti ulama beda pendapat apakah suci suci ketika pakainya. Ya pokoknya minimal kita ambil saja lah ya apa namanya suci khufnya gitu ya. Kaos kakinya itu dipakai dalam keadaan suci. Nah, untuk yang mukim itu 1 hari 1 malam bolehnya ya. Untuk yang musafir itu 3 hari. Ya, itu caranya yang diusap itu nanti diusap saja. Jadi bukan dicuci. Namanya diusap itu. Nah, itu perbedaan nanti di wudhu itu perlu pahami. Kalau dibasuh itu harus rata. Kalau diusap tidak mesti rata. Termasuk maka kepala itu diusap. Maka tidak mesti kemudian dipastikan semua bagian rambut yang ada rambutnya ya itu kan tidak bisa. Itu mengusap itu tidak mesti rata. Nah, khuf pun itu nanti yang diusap hanya bagian atasnya, jadi bukan bagian bawahnya ya. Setelah kemudian membasuh semuanya, nah itu untuk khufnya nanti kita kemudian basahi tangan kita ya, tangan yang basah itu kemudian diusapkan ke bagian atas khufnya itu. Udah sesederhana itu sebenarnya gitu. Nanti insya Allah ada pembahasannya secara detail Ada nanti pembahasannya ya. syarat-syaratnya Terus, dan sebagainya. Itu seperti itu. Wallahu alam. Sementara itu baik, dulu ya. baik. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas ya di kitab empat mazhab juga nanti akan lebih spesifik akan dibahas tentang kaifiat ya. Ini baru awal nih. Ini perdana kita kaji kitab empat mazhab ini ya.